Halo adik-adik, berikutnya kita akan membahas soal HOTS dari halaman 60 dari buku Erlangga ESPS IPAS volume 1 kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar ya adik-adik ya, yang A dan yang B. Oke, kita langsung saja ke soal yang A dulu. Menurutmu, manakah hewan yang memiliki adaptasi kamuflase? Nah, udah terlihat ya adik-adik ya, yang kamuflase itu adalah yang A. Nah, karena di sini tidak diminta penjelasannya, maka adik-adik boleh banget langsung tuliskan saja yang A atau B-nya. Nah, tapi di sini Kak Ida jelaskan ya pengertiannya, penjelasannya biar lebih jelas adik-adik kenapa jawabannya adalah yang A. Nah, kamuflase sendiri itu adalah strategi di mana organisme atau makhluk hidup berusaha menyamarkan dirinya dengan lingkungannya, baik itu melalui warna, pola, atau bentuk, sehingga mereka sulit terlihat oleh pemangsa atau mangsa. Nah, jadi ini jawabannya cukup yang A-nya saja ya adik-adik ya. A-nya saja. Nah, di sini Kak Ida jelaskan alasannya kenapa pilih yang A gitu ya. Berikutnya yang B, menurutmu manakah hewan yang memiliki adaptasi mimikri? Nah, jelas yang B ya adik-adik ya, mimikri. Nah, di sini alasannya itu mimikri adalah strategi di mana satu organisme meniru atau meniru organisme lain, baik itu dari segi penampilan, perilaku, atau sinyal yang mereka kirimkan dengan tujuan memanfaatkan keuntungan tersebut. Nah, kalau di buku Erlangga sendiri itu di halaman 48 untuk pengertian mimikri sendiri itu adalah kemampuan ya yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ya, kalau di sini itu memiliki bentuk tubuh yang mirip seperti hewan yang lebih buas. Nah, ini berbeda dengan kamuflase. Jadi kalau misalkan kamuflase itu kan dia menyembunyikan diri yang mirip dengan lingkungannya, tapi kalau misalkan mimikri ini dia terlihatnya lebih buas, tidak menyembunyikan diri ya, sehingga membuat pemangsa atau mangsa itu menjauh gitu ya adik-adik ya. Oke, berikutnya yang C, apa saja perbedaan kedua adaptasi tersebut? Jelaskan. Nah, di sini untuk kamuflase itu menggunakan penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya seperti warna yang serupa dengan latar belakang atau bentuk tubuh yang menyerupai objek di sekitarnya. Sementara itu, mimikri melibatkan meniru atau mengecoh organisme lain, baik itu dengan meniru warna, pola, atau perilaku untuk mendapatkan keuntungan tertentu dalam interaksi dengan organisme tersebut, gitu ya. Berikutnya yang nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Apa nama tumbuhan pada gambar tersebut? Nah, ini adalah pohon jati ya adik-adik ya. Nah, jadi untuk nomor 2 yang A jawabannya adalah pohon jati. Nah, berikutnya yang B pertanyaannya adalah apa ciri khusus yang dimiliki tumbuhan tersebut yang berguna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya? Nah, umumnya tanaman jati memiliki daun yang tegar dan hijau sepanjang tahun, yang memungkinkan mereka untuk melakukan fotosintesis secara terus-menerus meskipun dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah. Namun, terkadang tanaman jati mampu menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Itu adik-adik ya. Berikutnya yang C, apakah ada tumbuhan lain yang memiliki ciri khusus yang sama seperti tumbuhan tersebut? Jika ada, tulislah 3 contoh tumbuhan tersebut. Jawabannya ada ya adik-adik ya. Nah, contohnya itu adalah akasia, kayu manis, dan meranti. Berikutnya nomor 3, perhatikan gambar di samping. Nah, ini terlihat ya adik-adik ya.
Ini lingkungan kutub, daerah kutub ya. Oke, yang A, bagaimana kondisi lingkungan yang ditunjukkan pada gambar? Oke, nah jawabannya yang A, lingkungan kutub seperti kutub utara dan kutub selatan ditandai oleh. Nah, di sini kan bagaimana ya? Jadi di sini Kak Kida jelaskan lewat secara deskripsi ya adik-adik ya, biar lebih jelasnya. Nah, seperti kutub utara dan kutub selatan ditandai oleh kondisi ekstrim yang mencakup suhu rendah yang ekstrim, angin kencang, dan cahaya matahari yang terbatas. Cuaca di kutub dapat mencapai suhu sangat rendah, bahkan di bawah titik beku air, dan salju dapat menutupi permukaan sepanjang tahun. Musim dingin di kutub ditandai dengan gelapnya malam yang panjang, sementara musim panas diwarnai oleh siang yang tidak pernah berakhir. Lingkungan ini memiliki keanekaragaman hayati yang unik, dengan beberapa spesies tumbuhan seperti lumut dan ganggang. Nah, ini nggak perlu ya adik-adik ya. Cukup sampai sini aja cukup ya. Kalau mau lebih lengkap boleh sampai sini gitu ya. Karena di sini pertanyaannya adalah bagaimana kondisi lingkungan yang ditunjukkan pada gambar. Ya. Di situ. Nah, di sini hanya terlihatnya seperti ya dataran yang luas gitu ya, putih semua ya adik-adik ya, kelihatannya terlalu cerah gitu cuacanya. Nah, jadi cukup sampai situ aja. Jadi yang ininya nggak perlu adik-adik ya terlalu panjang, karena di situ kan nggak ada pinguin, nggak ada beruang kutub, di gambarnya nggak ada kan, tidak terlihat ya. Jadi cukup sampai sini saja gitu ya. Kalau misalnya adik-adik mau lebih lengkap boleh semuanya ditulis gitu ya. Oke, berikutnya yang B. Menurutmu bagaimana ciri khusus yang dimiliki oleh hewan agar dapat hidup di lingkungan tersebut? Nah, di sini hewan yang hidup di lingkungan kutub memiliki sejumlah ciri khusus yang memungkinkan mereka untuk bertahan di kondisi yang ekstrim. Yang pertama, bulu atau rambut tebal berfungsi sebagai isolasi termal, membantu menjaga suhu tubuh mereka tetap hangat di tengah suhu rendah yang ekstrim. Nah, ini penjelasannya. Kalau adik-adik mau disingkat ya, ini boleh. Ini kan bagaimana ciri khususnya ya, boleh disebutkan saja. Bulu atau rambut tebal berfungsi sebagai isolasi termal, kemudian warna pelindung yang sesuai dengan lingkungan bersalju seperti warna putih pada beruang kutub atau bulu abu-abu pada pinguin, membantu mereka menyamar dan berburu mangsa atau menghindari pemangsa. Hewan ini juga memiliki adaptasi untuk meminimalkan kehilangan air, karena air dalam bentuk cair sangat langka di lingkungan beku tersebut. Ya. Nah, berikutnya kaki atau sirip yang diadaptasi untuk berjalan di atas es atau berenang di permukaan dingin juga merupakan fitur penting, seperti halnya kemampuan berenang yang luar biasa pada mamalia laut seperti anjing laut dan paus. Selain itu, beberapa spesies memiliki kemampuan pernapasan khusus untuk hidup di bawah lapisan es. Semua adaptasi ini mencerminkan keselarasan. Nah, ini nggak usah ya, gitu aja. Keselarasan antara hewan dan lingkungan yang keras di lingkungan kutub memungkinkan mereka untuk berfungsi dan bertahan hidup dengan baik dalam kondisi yang ekstrem dan unik tersebut. Nah, jadi adik-adik boleh banget nih nulisin yang ditandai sama Kak Akidah ya, karena ini lebih nyambung aja gitu ya adik-adik ya. Berikutnya yang C, apa saja contoh hewan yang hidup di lingkungan tersebut? Nah, ada beruang kutub, pinguin, anjing laut, paus, dan walrus. Itu adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Untuk pembahasan soal yang lainnya nanti akan ada di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.